Selamat pagi teman-teman semua kelas 11 MIPA Sri Kandi STC. Pada video kali ini kita akan belajar tentang buffer solution atau larutan penyangga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat membedakan larutan buffer dan non-buffer berdasarkan dengan komponen penyusunnya. Kemudian kita dapat menghitung pH dari larutan penyangga, dan yang terakhir adalah kita dapat menjelaskan peranan dari larutan penyangga di dalam industri maupun di dalam makhluk hidup. Baik, sebelum itu kita harus pahami dulu konsep dari larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Nah, larutan penyangga ini bisa kita analogikan seperti di dalam permainan sepak bola seperti benteng pertahanan. Nah, fungsinya di dalam sepak bola, benteng pertahanan itu adalah sebagai pertahanan oleh musuh agar tidak terjadi atau tidak ditembus oleh musuh. Nah, sama halnya pada larutan penyangga disebut sebagai larutan sebagai benteng pertahanan atau larutan yang dapat menyangga. Apa yang disangga di sana dan apa yang dipertahankan di sana? Yang dipertahankan adalah pH-nya. Nah, jadi buffer solution atau larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Ketika ditambah dengan asam maupun basa atau diencerkan, nah, larutan itu akan tetap bersifat sesuai dengan pH-nya atau pH-nya cenderung tetap. Nah, di sini Ibu katakan cenderung karena bukan berarti harus tetap, tetapi perubahannya hanya sedikit, tidak signifikan. Misalnya dari pH 5 menjadi 4,9 atau dari pH 5 menjadi 5,1. Nah, seperti itu ya, jadi cenderung tetap. Nah, ini kemudian larutan penyangga itu dibedakan menjadi dua. Ada penyangga asam dan penyangga basa. Prinsip kerja dari larutan penyangga adalah bila ditambah sedikit asam, maka akan bereaksi dengan basanya. Bila ditambah sedikit basa, maka akan bereaksi dengan asamnya. Nah, dengan prinsip kerja seperti ini, maka larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH-nya karena dia akan bereaksi sesuai dengan apa yang ditambahkan. Kemudian kita ingat kembali tentang basa konjugasi dan asam konjugasi. Nah, ternyata materi yang sudah kita pelajari sebelum ini pada bab asam basa sebelum larutan penyangga ini kita gunakan di sini sebagai materi prasyarat. Nah, teman-teman ingat kembali apa itu basa konjugasi, bagaimana cara menentukannya, kemudian juga asam konjugasi, bagaimana cara menentukannya. Nah, di sini Ibu ada dua soal untuk membantu teman-teman untuk mengingat kembali. Misalkan nih di sini, tentukan basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, teman-teman bisa cari. Nah, ini Ibu ingatkan kembali caranya menggunakan seperti ini ya rumusnya. Untuk yang nomor 1, tentukan basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, yang diminta basa konjugasi, berarti si CH3COOH ini sebagai asam. Nah, berarti untuk mencari basa konjugasinya, cepat saja teman-teman pasti sudah ingat ya. Kita bisa cari dengan CH3COOH menjadi H+ plus CH3COO-. Nah, seperti ini kita pakai yang di sini, pakai rumus yang pertama karena yang ditanyakan basa konjugasi. Nah, kita pakai yang ini. Oke, berarti di sini basa konjugasinya adalah CH3COO-. Nah, ini sebagai basa konjugasi. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk yang nomor 2, tentukan asam konjugasi dari NH3. Nah, berarti NH3 sebagai apa di sini? Kalau yang ditanyakan asam konjugasi, berarti NH3-nya sebagai basa. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakai yang ada kata-kata asam konjugasinya. Nah, yang bawah.
Berarti NH3 rumusnya ditambah dengan H+ menjadi NH4 positif. Nah, jadi asam konjugasinya adalah NH4 positif. Oke, seperti itu ya, Nak ya. Kita harus bisa menentukan asam basa konjugasi. Nah, mengapa demikian? Karena kita pakai di sini. Tadi kan ada dua ya jenis larutan penyangga, ada penyangga asam dan penyangga basa. Nah, kita bahas untuk yang penyangga asam dulu. Penyangga asam adalah campuran asam lemah dari basa konjugasi. Nah, di sini jelas sekali kita menggunakan basa konjugasi. Jadi larutan penyangga asam itu terdiri dari suatu campuran yang di dalam campurannya itu ada senyawa asam lemah dan senyawa basa konjugasi. Misalkan sebagai contoh, ibu memiliki campuran yang berisi CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, teman-teman, kita bisa identifikasi di sini. CH3COOH-nya sebagai asam lemah, kemudian CH3COONA. Nah, ini adalah garam. Tetapi ini bisa kita ionkan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, ini adalah basa konjugasinya. Oke, gitu ya. Jadi basa konjugasinya ini diperoleh dari ionisasi garam. Ionisasi garam yang ada di dalam larutannya. Oke, berarti di dalam contoh yang nomor 1 ada larutan asam lemah dan basa konjugasi. Oleh karena itu dia masuk ke dalam larutan penyangga asam. Gitu ya. Kemudian untuk yang contoh kedua sekalian kita bahas ya. HNO2. Nah, ini termasuk sebagai asam lemah. Kemudian basa konjugasinya apa? Nah, basa konjugasinya dari garamnya ini, KNO2 ini kita uraikan K++ NO2-. Nah, ini sebagai basa konjugasi atau BK, ibu singkat BK. Begitu ya. Nah, kenapa disebut sebagai penyangga asam? Oke, kita cermati di dalam sistem penyangganya, Nak. Jadi masing-masing larutan penyangga di sini ada sistem penyangganya. Kita ambil larutan yang pertama ya, campuran antara CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, ini. Sistem penyangganya adalah kita ionkan masing-masing senyawanya. CH3COOH kita ionkan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Kemudian CH3COONA diionkan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na positif. Nah, di sini tandanya bolak-balik, di sini tidak. Artinya tandanya bolak-balik di sini adalah reaksi kesetimbangan. Oke, di dalam reaksi ini coba teman-teman perhatikan pada hasil reaksi. Nah, pada hasil reaksi mana zat yang menunjukkan sifat dari larutannya? Ayo. Nah, ini ya. Nah, ada H+ di sini, Nak, sebagai pembawa sifat asam. Nah, oleh karena itu larutan penyangga dinamakan sebagai larutan penyangga asam karena dia menghasilkan H+ sebagai pembawa sifat asam. Nah, karena ada H+ di sini, maka cara menghitungnya pH-nya pakai H+. H+ sama dengan, nah, karena H+ asam, maka yang dipakai adalah Ka. Oke, begitu ya. Jadi berhubungan, Nak, dari sistem penyangganya ke rumusnya. Ka dikali A per G. A itu adalah mol asam, G itu adalah mol basa konjugasi. Mol basa konjugasi. Jadi kalau misalkan ibu punya CH3COONA diionkan menjadi CH3COO- plus Na positif. Nah, di sini molnya 0,2 mol. Nah, berarti sesuai dengan perbandingan koefisien di sini juga sama ya, 0,2 mol. Di sini juga sama. Nah, basa konjugasinya yang mana? Yang CH3COO- ini. Nah, berarti yang dipakai yang ini. Begitu ya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, kemudian harus berhati-hati jika seperti ini kejadiannya ya. Misalkan garamnya adalah Na2. Misalkan
bentar, apa ya? Misalkan Ba CH3COO 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau Ibu ionkan menjadi Ba2+ ditambah dengan 2 CH3COO-. Nah, di sini misalkan 2 mol. Maka dengan perbandingan koefisien di sini 2 mol, di sini 4 mol. Nah, yang dipakai basa konjugasinya adalah yang ini, Nak. Nah, yang 4 mol bukan yang 2 mol ya. Nah, ini salah. Yang dipakai yang ini. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman, perlu dicermati ya. Ini hati-hati karena banyak sekali yang mungkin kelupaan yang dipakai yang 2 mol. Nah, harusnya yang 4 mol karena basa konjugasinya itu yang CH3COO- dengan koefisien 2. Bukan yang BaCH3COO. Oke, begitu ya. Kemudian dari sistem penyangganya ini kita bisa tuliskan komponen penyangga. Komponen penyangganya berarti terdiri dari asam lemah CH3COOH, asam lemahnya. Kemudian tadi kan di sini dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, maka basa konjugasinya kita cari yang mana? Oh, yang ini. Oke, yang ini. Oke, begitu ya. Jadi di dalam suatu larutan, jika Ibu gambarkan, ada gelas kimia. Di sana ada larutan penyangga isinya CH3COOH dan CH3COO-. Nah, jadi larutan penyangga ini ketika dia ditambah dengan asam, nah Ibu masukkan di sini asam ya. Misalkan Ibu tambah dengan CH3COOH gitu. Nah, ini kan asam. Nah, maka dia akan bereaksi dengan basanya, Nak, dengan ini CH3COO-. Kebalikannya, jika dia ditambahkan dengan basa, maka dia akan bereaksi dengan asamnya di sini. Oke, begitu ya. Sehingga tidak menyebabkan perbedaan atau peningkatan pH secara signifikan. Oke, kita lanjut ke larutan penyangga yang jenis kedua, yaitu penyangga basa. Nah, kalau basa dia terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Basa lemah, asam konjugasi. Masih sama, asam konjugasi ini kita peroleh dari garam. Garam yang diionkan. Oke, kita cermati ke contohnya di sini. Misalkan Ibu memiliki NH4OH dan NH4Cl. Nah, NH4OH ini sebagai basa lemah. Kemudian NH4Cl ini kita bisa ionkan menjadi NH4 positif ditambah dengan Cl-. Nah, NH4 positifnya ini sebagai asam konjugasi. Oke, begitu ya. Jadi asam konjugasi diperoleh dari ionisasi garamnya. Oke, nah sekarang masih sama dengan yang asam tadi. Kita buat sistem penyangganya. Ini. Nah, untuk yang NH4OH kita ionkan menjadi NH4 positif plus OH-. Kemudian yang NH4Cl diionkan menjadi NH4 positif plus Cl-. Nah, dari hasil reaksi yang ada di sini, mana zat yang menunjukkan sifat reaksinya atau sifat larutannya? Nah, di sini ada OH-. Nah, OH- di sini menunjukkan atau sebagai pembawa sifat. Nah, karena dia OH- berarti bersifat basa. Oleh karena itu, larutan penyangganya disebut sebagai penyangga basa karena dia menghasilkan OH-. Begitu. Kemudian untuk menghitung pH-nya berarti kita ikuti. Kalau dihasilkan OH- berarti yang kita hitung di sini OH-. OH- sama dengan Kb dikali B per G. Nah, kalau OH pakainya Kb ya, pasangannya, sesuai pasangannya. Kalau H plus Ka, kalau OH- Kb. B per G masih sama ya, mol basa per mol asam. Nah, teman-teman nanti ketika mencari nilai pH tinggal menggunakan rumus ini. pH sama dengan 14 min POH. Nah, seperti itu, Nak. Kemudian untuk komponen penyangganya, tadi terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Kita tuliskan basa lemahnya apa? NH4OH. Kemudian asam konjugasinya dari ionisasi ini, NH4 positif.
Oke, seperti itu ya. Jadi jika ada soal teman-teman ditanyakan komponen penyangganya, nah jawabnya seperti ini. Basa lemahnya apa, kemudian asam konjugasinya apa. Tergantung dari jenis penyangganya. Begitu nak. Kemudian, nah kita akan belajar untuk menghitung pH suatu larutan penyangga. Nah ini misalkan nih ibu punya di dalam suatu gelas kimia larutan dari senyawa CH3COOH ditambah dengan CH3COO-. Berapakah pH-nya? Nah, kita bisa hitung. Caranya ada dua untuk menghitung pH. Yang pertama dengan pH tunggal atau pH campuran. Nah, kalau pH tunggal berarti kita langsung masuk ke rumus. Kalau pH campuran kita harus menuliskan MRS-nya terlebih dahulu atau mula-mula reaksi sisa. Oke, misalkan di sini ibu memiliki contoh soal. Tentukan pH larutan penyangga dari campuran CH3COOH dan CH3CONA. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi senyawa yang ada di soal. Yuk kita identifikasi. Di soal ada apa nak? CH3COOH, ada asam lemah. Kemudian CH3COONA adalah garam. Nah, dari garam ini bisa kita uraikan menjadi CH3COO- plus Na positif. Nah, ini sebagai basa konjugasi. Nah, untuk soal ini berarti kita bisa kerjakan karena dia termasuk asam lemah dan basa konjugasi, berarti masuk ke dalam penyangga. Ayo apa tadi? Penyangga asam. Oke, kalau penyangga asam berarti pakainya apa? Pakainya H+. H+ sama dengan Ka A per G. Nah, Ka-nya berapa nak? Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, mol asamnya berapa? Mol asamnya sama dengan 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Kemudian untuk mol basa konjugasi 0,1 dikali 100 sama ya. 0,1 dikali 100 10 milimol. Nah, kita masukkan ke sini. 10 milimol dibagi 10 milimol. Oke, habis ya nak ya. 1. Berarti H plusnya adalah 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya berapa? 5. Oke, gitu ya nak ya. pH-nya 5. Oke, nah teman-teman di sini bisa menggunakan satuannya mol, bisa menggunakan milimol. Terserah nak, jadi harus disamakan saja. Kalau pakai mol ya berarti atasnya mol, bawahnya mol biar bisa dicoret. Gitu ya, harus sama. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan pH larutan penyangga dari campuran 200 ml NH4OH 0,1 m dengan 100 ml NH4Cl 0,1 m. KB-nya 10 pangkat min 5. Nah, tadi kita yang pertama dilakukan adalah identifikasi. Ini adalah basa lemah, ini adalah garam. Nah, garamnya bisa kita ionkan menjadi NH4 positif ditambah Cl-. Ini sebagai asam konjugasi. Oke, kalau basa lemah dan asam konjugasi berarti termasuk penyangga basa. Oke, berarti kita pakai OH-. OH- sama dengan KB dikali B per G. Sama ya, KB-nya 10 pangkat min 5, B-nya itu basa lemah molnya. Mol basa lemah sama dengan 200 dikali 0,1 m. Sama dengan 20 milimol. Kemudian yang asam konjugasi 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Oke, kita masukkan di sini 20 milimol dibagi 10 milimol.
Corek-corek tinggal 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 5, itu OH minnya. Berarti POH-nya berapa? Min log 2 kali 10 pangkat min 5, sama dengan 5 min log 2. Oke, kemudian pH-nya, yang ditanyakan pH ya, bukan POH. Berarti kita belum selesai. pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 2. Sama dengan 9 plus log 2. Nah, seperti itu. Oke, caranya seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 m dengan 50 ml larutan HCl 0,1 m. KB-nya sekian. Oke. Kita identifikasi dulu di dalam soal. Ada NH4OH, dia sebagai apa? Basa lemah atau basa kuat? Basa lemah. Oke. Kemudian HCl sebagai asam kuat. Nah, kalau teman-teman ada dua senyawa seperti ini, basa lemah dan asam kuat, karena belum ada garamnya, maka kita harus reaksikan dulu. Nah, NH4OH ditambah dengan HCl sama dengan NH4Cl plus H2O. Oke, kemudian kita setarakan. Apakah sudah setara? Oke, sudah ya. Tinggal kita masukkan MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa nih? NH4OH 100 dikali 0,1 berarti 10 milimol. Kemudian HCl-nya 5 milimol. Oke, berarti yang habis bereaksi yang mana? Yang HCl ya, 5 milimol, di sini 5 milimol. Oke, kemudian di sini 5 milimol, 5 milimol, 5 milimol, 5. Oke, Nak. Nah, berarti sisanya yang mana? Nah, sisanya yang NH4OH sekian. Oke, berarti kita pakai rumus apa? Ada basa lemah dan asam konjugasi, berarti pakai rumus yang penyangga basa. Kalau basa lemah berarti basa, kalau asam lemah berarti asam. Nah, berarti pakainya OH-. OH- sama dengan KB dikali B per G. KB-nya 10 pangkat min 5 dikali dengan B. B itu adalah mol dari basa lemah. Nah, ini ya 5 mol. 5 milimol maksud Ibu dibagi dengan konsentrasi dari asam konjugasi G-nya. Nah, ini juga sama. 5 milimol. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. POH-nya sama dengan 5, pH-nya 9. Oke, teman-teman, mudah ya, Nak ya. Nah, dari kedua contoh ini, ketiga contoh, teman-teman bisa apa ya? Niteni sendiri, Nak. Bisa memberi tanda kapan teman-teman bisa langsung masuk ke dalam rumus, kapan harus mereaksikan dulu. Nah, Ibu bantu ketika teman-teman langsung masukkan dalam rumus. Nah, soal itu cara penyelesaiannya bisa langsung masuk ke dalam rumus jika di dalam soal sudah diketahui asam lemah atau basa konjugasi. Nah, kalau ada asam lemah atau garam yang bisa kita uraikan menjadi basa konjugasi, atau nanti ada basa lemah di sini, basa lemah dengan asam konjugasi yang bisa kita uraikan dari garamnya, maka soal tersebut langsung masuk ke rumus. Penyelesaiannya langsung masuk ke rumus. Jadi kalau ada asam lemah atau basa lemah plus garam, dia langsung masuk rumus. Tetapi jika di dalam soal diketahui senyawanya itu adalah basa dan asam, ini basa dan asam, maka teman-teman harus mereaksikan dulu supaya membentuk garam di sini. Nah, begitu ya. Jadi pakai MRS ketika di dalam soal diketahui basa dan asam. Oke, seperti itu, Nak. Nah, kalau teman-teman ingat kembali tentang hidrolisis. Nah, kalau hidrolisis itu kan ada menentukan pH campuran juga.
Nah, syaratnya apa nih? Bedanya antara hidrolisis dengan larutan penyangga. Ayo, ada yang tahu? Gini ya, jadi kalau hidrolisis itu dia sisanya adalah 0. Jadi pereaktannya di sini, Nak, pereaktannya di sini NH4OH dan HCl tidak bersisa atau habis bereaksi. Itu masuk ke dalam hidrolisis. Gitu. Nah, jika di dalam persamaan reaksinya bersisa yang lemah, menyisakan yang lemah, maka dia masuk ke dalam penyangga. Nah, bedanya di situ ya. Kalau sisa lemah penyangga, kalau habis bereaksi hidrolisis. Nah, pakai rumusnya begitu cara membedakannya. Oke, sampai di sini. Kemudian ini ada latihan. Silahkan teman-teman coba kerjakan sendiri. Ibu coba masuk langsung ke sini, Nak. Apakah campuran berikut bersifat penyangga? Jika ya, tuliskan komponen penyangganya. Oke, yang pertama, 50 ml larutan H3PO4 0,1 m ditambah 50 ml larutan NaH2PO4 0,1 m. Oke teman-teman, caranya bagaimana nih? Nah, sebelum slide ini tadi Ibu sudah memberikan clue, Nak. Kalau larutan penyangga itu ciri-cirinya adalah ketika direaksikan antara asam dan basa, maka dia akan menyisakan yang lemah, yang sisa. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan soalnya ada senyawa H3PO4. Nah, H3PO4 termasuk apa, Nak, di sini? Asam lemah atau asam kuat? H3PO4. Kita ingat kembali tentang asam kuat dan asam lemah. H3PO4 di sini termasuk ke dalam asam lemah. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jika teman-teman lupa, bisa diingat kembali, dibuka lagi pada video atau PPT pembelajaran Ibu pada asam basa yang kedua. Oke, Nak. Nah, berarti di sini bisa Ibu tandai dulu sebentar. Nah, di sini sebagai asam lemah. Oke. Sebentar. Nah, di sini saja ya, Nak ya. Oke, di sini sebagai asam lemah. Sebentar, Nak, sepertinya Ibu ada masalah dengan pennya. Oke, nah di sini bisa Ibu tandai sebagai asam lemah. Nah, kemudian NaH2PO4 ada logam atau golongan 1A dengan asam, maka dia termasuk garam. Nah, ini bisa kita ionkan menjadi Na+ plus H2PO4-. Oke, berarti di sini ada asam lemah dan basa konjugasi. Nah, karena ada asam lemah dan basa konjugasi, maka tanpa melihat berapa jumlahnya di sini, kita langsung bisa menentukan bahwa dia penyangga atau bukan. Nah, berarti dia termasuk ke dalam larutan penyangga. Oke, Ibu tulis di sini penyangga. Oke, kemudian komponen penyangganya apa? Komponennya adalah asam lemah sama dengan H3PO4, kemudian basa konjugasi sama dengan NaH2PO4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, 50 ml larutan CH3COOH 0,2 m ditambah dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 m. Nah, kita identifikasi dulu. Jadi langkah pertama itu adalah selalu mengidentifikasi. Ada CH3COOH sebagai asam lemah, kemudian NaOH sebagai basa kuat. Nah, karena di dalam soal tidak diketahui garam atau penyangga konjugasi atau bagaimana yang asam konjugasi,
maka kita harus mereaksikan dulu untuk mencari tahu apakah dia termasuk penyangga atau tidak. Nah, kalau misalkan nanti ketika direaksikan bersisa yang asam lemah atau bersisa yang lemah atau bersisa basa lemah, maka dia termasuk ke dalam penyangga. Oke, yuk kita reaksikan. CH3COOH ditambah dengan NaOH. Hasilnya adalah CH3COONa ditambah dengan H2O. Oke, mula-mula reaksi sisa. Untuk yang CH3COOH mula-mulanya adalah 10 milimol, kemudian NaOH adalah 5 milimol. Nah, berarti yang sebagai pembatas yang 5 milimol. Yang ini juga sama ya. 5 milimol. Oke. Kemudian kita mohon maaf nak, tulisannya tercoret di sini. Nah, seperti ini. Sebentar. Ibu buatkan baru aja ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, Ibu tulis di sini CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Oke, tadi berapa? CH3COOH mula-mulanya adalah 10 milimol. Oke, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi sisa 10 milimol, di sini 5 milimol. Nah, ini berarti 5 milimol, di sini 5 milimol. Nah, kemudian sini 5 milimol, di sini 5 milimol. Oke, ini juga sama ya, 5 milimol, 5 milimol. Oke, berarti yang sisa yang mana nak? Oh, yang sisa dia yang lemah Bu, CH3COOH-nya yang asam lemah. Oke, berarti karena yang sisa yang lemah, nah berarti di sini ada sisa lemah, maka dia termasuk ke dalam penyangga. Kayak gitu ya, mudah ya nak ya, membedakan larutan penyangga atau bukan, dilihat dari komponen penyusunnya seperti itu. Jika yang diketahui nanti asam sama basa, berarti direaksikan dulu. Tetapi jika yang diketahui sudah asam lemah dengan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasi, berarti langsung ditentukan itu bisa menjadi penyangga. Oke, kemudian kita tulis komponennya. Berarti asam lemahnya CH3COOH, kemudian basa konjugasinya CH3COO-. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke yang terakhir, the function of buffer solution. Nah, teman-teman, ternyata di dalam tubuh kita sendiri, di dalam tubuh makhluk hidup, larutan penyangga itu sudah ada nak. Sudah ada sejak kita hidup di sini, di dunia ini. Karena apa? Karena larutan penyangga itu ada di dalam hemoglobin. Nah, ternyata di dalam aliran darah kita itu terdapat larutan penyangga yang dia fungsinya untuk mempertahankan pH, sehingga oksigennya itu bisa terikat dan keadaan darahnya itu tetap bagus, pH-nya tetap seimbang begitu. Nah, coba sekarang teman-teman, let's find another function of buffer solution in living things or in industry. Nah, teman-teman bisa temukan sendiri nih. Nanti sambil teman-teman lihat apa saja nih apa saja contoh larutan penyangga di dalam tubuh manusia selain yang ada dalam darah. Wah, ternyata luar biasa sekali ya nak ya. Di sini juga mengajarkan kepada kita pada karakter yang harus dimiliki sebagai siswi di Tarakanita, yaitu karakter CC5. Nah, salah satunya adalah conviction ini nak. Rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Nah, mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita di dalam tubuh sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya di dalam darah kita itu dapat berjalan dengan lancar begitu, karena ada penyeimbangnya.
Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita tubuh yang sehat, yang dengan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini kita harus betul-betul menjaga tubuh kita karena juga tubuh merupakan suatu bait Allah. Oke teman-teman, nah dari pembelajaran kita kali ini berarti bisa kita simpulkan hari ini teman-teman sudah belajar tentang macam-macam larutan penyangga. Nah, kemudian tadi juga sudah belajar tentang pengertian larutan penyangga. Kemudian yang ketiga menghitung pH, dan yang keempat adalah teman-teman dapat menemukan peranan larutan penyangga di dalam tubuh kita, nak. Oke, demikian untuk pembelajaran larutan penyangga hari ini. Untuk minggu depan kita masih akan berlatih mengerjakan soal-soal latihan penyangga dari berbagai bentuk model soal. Semoga teman-teman bisa memahami video ini dengan baik, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung mengontak ibu ya melalui WA grup kelas juga yang sudah terbentuk di masing-masing kelas, atau bisa juga nanti mengontak ibu melalui WA pribadi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan memberkati selalu.